Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani, guru BK SMP Negeri 3 Brebes, sekaligus mahasiswa PPK dan Jabar dalam jabatan Angkatan 3 jurusan BK Universitas Pancasakti Tegal tahun 2023. Untuk PPL siklus 2 ini, saya memberikan layanan konseling di gedung dengan pendekatan hasil sentral terapi. Dari layanan yang saya sampaikan, diharapkan konseling dapat melanjutkan studi yang sesuai dengan bakat minatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa? Nggak apa-apa Bu, lagi di rumah. Udah selesai belum? Udah, Oh, apa? nggak apa-apa. Ya, bingung aja. Ya, gimana kalau temannya kita ngobrol dikit aja, biar enak ya. Ini ya, lagi ya. Silakan kopinya dipakai, nggak apa-apa kalau mau pakai itu. Ya, bentar ya. Ini masuk dulu ya. Ya. Tunggu sebentar ya. Enak. Terus belajaran apa tadi? Pulang. Boleh tunggu di ruang BK ya? Nanti menyusul ya Mas ya? Benar ya? Ayo Mas, dulu tunggu di PK ya. Mas, ayo Mas, ini Mas. Bu, Waalaikumsalam, masuk. Sini Mas, Mas. Sini. Ya, waalaikumsalam. Jangan duduk. Ya. Apa kabar Mas? alhamdulillah Bu, baik. Sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, baik Mas. Tidurnya udah nyaman belum? Udah Bu, terima kasih Bu. Oke. Mas, saya itu ada informasi dari wali kelas Mas. Katanya Mas mau cerita sama Bunda. Bener apa enggak? Benar Bu, saya ingin cerita dengan Ibu Ya, tentang beberapa masalah saya Bu. Beberapa berarti lebih dari satu. Iya Bu. Apa Mas? Jadi sebenarnya saya ada masalah dengan pertemanan saya dan masalah keluarga saya Bu. Iya. Jadinya saya bingung Bu, dan juga karena saya bingung jadi saya tidak bisa konsentrasi dengan pelajaran saya Bu. Oh, iya. Mas, sebelum Mas cerita lebih banyak, kita sepakatin waktu dulu ya. Soalnya habis ini boleh juga masuk kelas Mas. Ya, terus satu kita batasi. Terus keduanya biar konseling kita tuh terarah. Ya, Iya. seandainya kita pakai waktunya atau itunya menggunakan waktunya 80 menit gimana? Cukup atau tidak? Baik Bu, saya setuju. 80 menit itu mungkin sudah cukup untuk saya cerita semua masalah saya Bu. Oh, iya. Mas kayaknya itu ya, kayaknya banyak sekali pikiran yang ada di kepala kamu ya. Iya Bu. Iya, saya lihat dari tatapan mata kamu kok nggak pernah
kok menunduk terus bulunya, jadinya bingung ya. Nah tadi Mas mengutarakan katanya ada dua ya, satu pertemanan, terus keduanya masalah keluarga. Pertemanan itu yang kayak apa sih? Iya. Masalahnya Tapi sebelum saya cerita, saya minta sama ibu untuk merahasiakan hal ini ya Bu. Saya tidak mau ada orang lain yang tahu tentang permasalahan saya ini Bu. oh ya pasti Mas, di konseling itu ada asas kerahasiaan Mas, itu yang harus dipegang sama seorang guru juga, sama konselor kayak gitu Mas. Itu merupakan kode etik dari konseling itu, salah satunya rahasia, kecuali Mas atau saya itu izin dulu, Mas boleh saya cerita ke teman kamu, Mas boleh cerita ke orang tua kamu, apa ke ibu kamu, baru saya cerita. Kalau tidak nggak boleh, itu pemana saya melakukan berarti saya salah, melanggar kode etik itu sendiri. Oh iya, mungkin perasaannya Mas aja, aslinya tuh temannya Mas tuh biasa karena Anda itu punya banyak pikiran, jadinya anggap teman-teman Mas tuh loh, bisa teman-teman saya menjauh ya, padahal Masnya sendiri mungkin ya boleh juga ya kurang tahu kebenarannya Mas itu sendiri di kelas itu gimana ya. Terus seandainya seperti itu, umpamanya pas kerjasama, umpamanya pas buat apa sih tugas apa-apa, coba aja Mas itu yang ke temannya, nanti kan lama-lama oh itu udah berubah kak, itu enak kak diajak ngomong kak, itu pinter kak, kayak gitu. Jadinya temannya Mas itu berubah, bisa dekat lagi sama jenengan, sama Anda, seperti itu. Jangan andanya yang itu Mas, maksudnya menjauh, malah teman-temannya Mas malah itu lupa sombong, atau karena pinter jadinya sombong, ya lu gede kalau belum kerja sama, seperti itu kan. Orang kan beda-beda Mas. Iya, gimana? Baiklah Bu, mungkin nanti setelah ini saya akan coba saran dari Ibu. Iya. Saya akan berusaha untuk mulai berbicara dengan mereka. Saya akan mulai mencoba untuk terbuka dengan mereka agar bisa lebih dekat dan berteman dengan teman-teman sekelas saya. Sudah berkeluarga, tapi kakak laki-laki saya yang ketiga itu sudah meninggal. Jadi sekarang saya hanya punya dua kakak, satu kakak laki-laki dan satunya lagi satu kakak perempuan. Bapak ibu masih sehat? Bapak saya sudah tidak ada sejak saya lahir Bu. Jadi saya hanya berdua dengan ibu saja, ibu saya. Oh iya, maaf ya Mas, boleh nggak tahu ya. Iya, tidak apa-apa. Udah, nggak boleh nggak tahu. Nah itu ya Mas, kalau seperti itu tuh biasanya boleh itu ingat orang tua saya Mas. Kalau nggak punya orang tua tuh rasanya gimana kan gitu ya. Makanya kita sebagai anaknya tuh benar-benar harus mendoakan Mas ya, mendoakan biar orang tua kita yang masih hidup sehat, yang sudah nggak ada di dosa-dosanya sama Allah. Berarti yang dua kakak itu sudah nggak bareng sama serumah sama Mas? Untuk kakak laki-laki saya yang pertama, saya masih tinggal serumah dengan dia. Jadi di rumah saya tinggal dengan ibu saya, kakak saya, dan keluarga dari kakak laki-laki saya, seperti istri dari kakak saya. Kakak ipar, berarti Ya, itu kalau Mas sebutannya kakak ipar ya. lalu ponakan saya, dan ini adik ponakan saya atau ponakan kedua saya. Tapi kalau kakak perempuan saya tidak serumah. Kakak perempuan saya sekarang tinggal di Wonosobo dengan keluarganya. Oh beda rumah ya. Berarti Mas, berarti yang di rumah itu berarti Mas sama ibu sama kakak yang Laki-laki, kakak pertama. Oh iya.
Ibu kalau boleh tahu ibu masak apa? Ibu kerjanya dagang, setiap pagi ibu dagang sarapan keliling. Tapi itu ibunya masak dulu apa ada yang nyetorin terus ibu yang jualin? Ibu masak dulu, tapi kadang juga ibu ambil dari pesanan orang, kan nanti di story gitu. Kalau ada yang pesen Iya. nanti di story ke orang itu. Tapi pagi mas. Pagi Bu. Hmm. Biasanya sekitar jam 5 subuh. Iya 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 iya. Mas kalau berangkat sekolah pakai apa? Saya pribadi kalau berangkat sekolah menggunakan sepeda. Naik sepeda. Setiap hari sepeda saya dititipkan di rumah teman saya, lalu ketika berangkat sekolah saya berangkat Jalan bareng kaki. dengan teman saya. Bareng? Jalan kaki. Iya. Berarti sepedanya ditaruh di temennya. Saya Saya bisa nggak ditaruh di sekolah? Ya, karena ketika saya kelas 7 dan kelas 8 saya pernah ada yang jahil ibu. Sepedanya? Iya, sepeda saya pernah dikempesi bannya, lalu sepeda saya pernah disangkuti di pohon, lalu sepeda saya juga pernah dibuang tempat sampah. Bisanya nggak pernah cerita. Saya Itu kejadian kelas 1, kelas Iya, 7. kelas 7 dan kelas 8. Oh, Saya mau cerita tapi saya takut Bu. Dan kan dulu nih udah bolak-balik cerita, bolak-balik mengingatkan. Kalau di sekolah dari jam 7 sampai kalian pulang, kalau hari Senin pulangnya jam 1 kalau cuma jam 1, kalau 1:30 kan ya itu kita tanggung jawabnya kita nih. Di sini apapun boleh cerita, kecuali kalau sudah jam itu tanggung jawab bapak ibu ya. Mulai sekarang kalau ada apa-apa cerita, jadinya enak, jadinya tidak ada yang di apa namanya yang dipendam begitu mas ya. Kalau ada masalah di sekolah ya yang harus tahu kita, kamu mas cerita ke kita, kalau nggak cerita ya nggak bakalan, khususnya boleh nggak bakalan tahu kalau masnya nggak cerita masalahnya gitu ya. Nah yang jadi masalah itu yang penting banget itu apa sih sama keluarga? sebenarnya Ya. saya berbeda pendapat dengan ibu saya. Masalah? Masalah saya ingin melanjutkan sekolah atau saya ingin langsung bekerja. Saya sebenarnya sangat ingin melanjutkan sekolah ke SMK Tatap Muka yang ada di Tegal. Namun ibu saya meminta saya setelah lulus dari SMP langsung bekerja saja untuk membantu ekonomi keluarga. Terus? Jadi begitu Bu. Lalu? Sebenarnya dari dulu saya bercita-cita ingin masuk sekolah tersebut, sekolah impian saya. Iya yang jurusan tatap muka itu. Tatap apa tadi? Iya benar Bu, Tatap Muka. Oh iya iya. Sedangkan ibu kepengennya Langsung saya bekerja untuk mas. membantu ekonomi keluarga. Iya iya. Maaf ya mas. Berarti ibu tuh khawatir kalau mas melanjutkan itu untuk biaya banyak seperti itu. Betul Bu. Iya. Mas tahu nggak sekarang kalau masuk ke SMA apa SMK itu ada beberapa jalur. Salah satunya itu jalur zonasi. Nah, keduanya afirmasi. Nah, ketiganya itu prestasi. Terus keempatnya itu perpindahan orang tua. Ya. Kan mas ranking 1. Jelas insya Allah pasti nilainya insya Allah cukup. Mas bisa masuk lewat jalur prestasi. Itu kalau jalur prestasi pakainya nilai rapor. Ya, kalau boleh tahu
Pas kelas 7, Mas kelas 7 ranking berapa? Pas saya kelas 7 Iya. saya dapat ranking 4. Oh, alhamdulillah. Semester 2-nya? Semester 1 semester 2 saya dapat ranking 4. Itu kelas 7. Iya. Kelas 8? Kelas 8 semester 1 saya ranking 4 juga. Oh. Tapi Iya. semester 2 ranking saya mulai turun, Bu. Itu kenapa? Kenapa turun? Saya juga tidak tahu, Bu. Sepertinya saya kurang. Tapi masih ranking berapa? 4 3 kali. Kelas 8 semester 2-nya? Saya dapat ranking di atas 10 besar, Bu. Heeh. Sekitar Iya. ranking 14 seperti itu. Oh, iya. Tapi kan alhamdulillahnya semester kemarin 1 kembali lagi ya? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Amin. Ya, semoga nanti semester nanti pas ujian sekolahnya juga bagus ya, jadinya nanti bisa jalur prestasi. Nah, kalau jalur zonasi, Mas kan tadi mau daftar di P-nya di Tata Boga. Insya Allah Tata Boga Mas. Iya. Kalau Tata Boga sepengetahuan saya di SMK sini belum ada Mas, adanya itu di Tegal. Ya di SMA 1 Tegal yang dekatnya Pasifik. Nah itu ada jurusannya itu ya. Nah terus apa namanya, kalau boleh saran, karena Mas tadi itu bicara masalah ekonomi ya, kalau boleh saran mendingan Mas sekolahnya di sini aja ya. Satu, Mas bisa pakai sepeda ya, keduanya tempat jelas zonasi masuk. Kalau di Tegal itu kelemahan kita jauh dari zonasi, berarti cuma Mas cumanya mau daftar di sana, berarti Mas harus pakai jalur prestasi, bukannya bului apa-apa ya Mas. Alhamdulillah bului sih percaya kamu insya Allah mampu. Yang jadi kendala yang itu, yang umpamanya kesana kan harus pakai biaya. Iya ya. Maka dari itu saya Jangan. jadi bingung, Bu. Sebenarnya dari dulu saya sangat bercita-cita untuk masuk ke sekolah itu, tapi kendalanya adalah faktor ekonomi dan juga saya tidak punya kendaraan pribadi ke sana. Iya. Nah itu ya, berarti kalau pamannya punya motor sendiri kan lumayan lah ya, nggak begitu berat ya Mas ya. Paling berapa umpamanya naik angkot itu udah dari sini ke terminal, dari terminal nanti naik lagi itu berapa. Nah, kalau boleh saran sih mendingan ambil yang pilihan yang kedua, nah yang jurusan akuntansi itu. Nanti Mas bisa jalur prestasi. Di rumah punya kartu apa-apa yang KIP, apa PKH, apa yang bantuan-bantuan itu ada enggak? Ibu dapat enggak? Kalau tentang itu saya tidak terlalu paham. Iya. Nanti sampai rumah tanyain ke ibu kamu, ibu Mas ya. Bu, ada ini, ada kartu PKH apa-apa seperti itu. Itu nanti bisa jalur afirmasi ya. Nah terus itu yang tadi lah. Sekarang ibunya kan belum tahu kan Mas kalau sekolah itu apa ya, enggak kayak seperti dulu yang apa-apa tuh bayar, enggak Mas ya. Apalagi Anda pinter, bisa aja nanti pas itu Mas apa namanya udah masuk ke situ, Mas bisa aja lewat itu apa, mengajukan beasiswa. Iya, malah ndak bayar, ndak ngeluarin uang, Mas yang dapat uang dari pemerintah karena dapat beasiswa. Nah dapat beasiswa itu tidak sembarang orang. Baik, Bu.
pasti saya akan Hmm. coba. Iya. Tapi kalaupun itu berhasil, pasti saya tak akan merepotkan ibu saya Bu. Iya, iya. Seperti setiap sekolah Mm-mm. saya juga pasti butuh uang Mm-mm. untuk jajan sehari-hari. Iya, iya, iya. Saya juga harus membayar uang kas. Mm-mm. Iya, iya, iya. Dan juga kalau semisal ada tugas kelompok atau tugas individu yang memerlukan uang, Mm-mm. nanti saya akan merepotkan ibu saya lagi Bu. Iya. Sedangkan ibu saya sendiri sudah tua Mm-mm. dan hanya berdagang saja. Mm-mm. Jadi saya juga tidak terlalu ingin untuk membebani orang tua saya Bu. Iya, 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 iya. Paham, paham, paham. Nah, iya, apa itu namanya? Sudah paham. Nah, terus nanti itu tadi boleh apa tadi jadi prestasi ya tadi tak itu lewat nilai rapot ya, jalur afirmasi kalau ada kartu dari PK apa KIP apa IPA ya itu, terus jalur zonasi kalau di sini Mas tuh diuntungkan kan dekat masih daerah Brebes, berarti lebih diutamakan orang sini itu jalur lewat jalur zonasi. Kalau perpindahan orang tua itu contohnya umpamanya ini contoh ya Mas, contohnya umpamanya Mas tuh ibunya guru ya, tadinya di Brebes terus mutasi pindah ke Tegal, itu boleh Mas nanti di itunya pakai surat pindah kerja orang tua, nanti bisa mendaftar di daerah Tegal, itu ikutnya masuknya jalur perpindahan orang tua ya. Kalau informasi masuk sekolah dan yang satu lagi jalur sekarang pakai internet ya Mas, online ya, kayak waktu kamu kelas 7 waktu daftar di sini, paham nggak? Paham. Oh ya, nah tadi boleh dan jelasin itu. Terus yang jadi masalah tadi kan Mas, ya masalah itu apa, biaya, ya lainnya apa lagi Mas? Saya tidak ada masalah lagi. Apa Mas? Hanya itu masalah saya Hmm. yang mengganggu pikiran saya saat ini. Iya. Masalah apa itu Mas? Ya, seperti tadi Bu, Mm-mm. saya ingin sekali sekolah, tapi di satu sisi juga saya ingin sekali membantu ekonomi keluarga saya Bu. Iya. Bu. Iya. Mas kan ini udah berapa bulan lagi ya mau ujian. Kalau boleh ngasih saran, Mas konsentrasi dulu biar nilainya bagus, biar lulus, biar dapat sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu otomatis kita akan dibayar oleh pemerintah ya, paling seperti biasa kalau pemainnya apa yang namanya untuk sumbangan apa kita beli baju, tahu itu bajunya buat kita sendiri kan, dipakai kita sendiri, tapi yang lain tuh enggak mau. Tapi kalau Mas daftarnya di swasta, otomatis semua beban ada di peserta didik, makanya Mas harus bagaimana caranya biar lulus, biar dapat nilai bagus ya. Nah setelah itu nanti kalau Mas pasti sudah keterima di situ, kalau Mas sudah bisa menyesuaikan diri, silakan. Kalau mau cari-cari pengalaman monggo, tapi yang utama itu belajar. Iya, terus kalau itu nanti izin sama orang tua. Semua kan harus izin sama orang tua. Ya. Itu. Mungkin nanti setelah ini saya akan mencoba bicara dengan ibu saya, apakah boleh saya melanjutkan sekolah atau tidak. Oh iya.
Insya Allah ya Mas, dari cerita-cerita yang dari teman-teman tuh, pokoknya orang tua tuh biasanya ya Mas, kalau kitanya semangat, kitanya benar, pokoknya aku pengen sekolah tuh, aku pengen sekolah, insya Allah ada jalannya Mas. Ya, umpamanya kamu benar-benar, oh Bismillah, bu, Bismillah, dan tanggung jawab dengan pilihannya Mas, kayak gitu loh. Harus tanggung jawab benar-benar, jangan lupa mendapatkan beasiswa itu nggak sembarang orang. Nah, harus ada apa namanya, prestasinya, nilai rapotnya jelas, berhubungan dengan nilai, harus nilainya harus bagus, terus apa namanya, apa sikapnya juga harus sebagai contoh lah, yang namanya jadi yayasan pemerintah, dapat beasiswa kita sama teman-teman yang lain gitu. Untungnya itu satu, bisa bantu orang tua, mas, belajarnya enak, seperti itu ya. Nanti kalau sudah bekerja itu ya, pokoknya bisa memiliki waktu udah. Jadi mungkin ini aja Bu masalah saya. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya dan mau memberikan saran dan solusi kepada saya. Mungkin setelah ini saya akan melaksanakan saran dan solusi dari Ibu. Oh iya ya, alhamdulillah berarti lah sudah terbuka ya. Sekarang rasanya gimana? Alhamdulillah sekarang perasaan saya setelah cerita permasalahan saya dengan Ibu, sekarang saya sudah merasa lebih lega Bu. Oh iya ya, alhamdulillah. Berarti yang masalah yang itu sudah selesai ya, maksudnya Mas sudah bisa memutuskan mau kemana, terus nanti selanjutnya setelah adanya konseling ini, nanti apa yang Mas akan lakukan? Kali ini saya akan memutuskan saya ingin apa, dan saya juga akan sebelum itu saya juga akan berbicara dengan orang tua saya dulu, apakah orang tua saya memperbolehkan atau tidak. Iya 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 iya. Ya, nanti setelah konseling ini, Jadi Bu, ya. mungkin hanya ini masalah saya yang bisa saya ceritakan ke Ibu. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan segala cerita saya dan mau memberikan solusi kepada saya. Iya iya iya. Iya, terima kasih kembali. Nanti kalau seandainya apa-apa yang ada di sekolah, jangan segan-segan hubungi apa ke guru yang lain. Nah, Mas anggap wah orang ini bisa dipercaya, masa kehubungi sebagai guru BK, alhamdulillah, berarti Mas percaya sama guru ya. Ya, terus ada yang ingin diceritakan lagi Mas? Sepertinya sudah tidak ada Bu, Oh, hanya itu saja yang ada di pikiran saya untuk diceritakan. iya, saya ulangi lagi. Sekarang perasaan sama pikiran Mas gimana? Alhamdulillah Bu, sekarang sudah sangat lega. Saya juga insya Allah mungkin besok saya sudah bisa mulai berkonsentrasi kembali pada pelajaran saya, dan insya Allah mungkin saya akan melakukan yang terbaik untuk besok. Oh, ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, silakan mau ke kelas apa mau kemana setelah ini? Setelah ini saya ingin kembali ke kelas. Oh iya, silakan. Terima kasih ya, jangan segan-segan ke dulu ya. Baik, Iya. terima kasih ya Bu. Oh iya, terima kasih ya. Saya izin pamit. Iya iya iya, makasih Mas ya. Ya.